Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Ayhan Fadilsyah dan teman saya Mutiara Dwi Kusnadi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai lingkungan internal perusahaan. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, modal motivasi dasar, yang kedua, Maslow's Needs Hierarchy, dan yang ketiga, Herzberg Two-Factor Theory. Materi yang pertama merupakan modal motivasi dasar. Pengertian dari motivasi sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diberikan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut, yang dimana dengan pemberian motivasi akan membuat seluruh pihak yang ada dalam organisasi tersebut akan semakin semangat dalam bekerja. Alat motivasi dapat berupa insentif. Insentif sendiri adalah tambahan penghasilan berbentuk uang, barang, dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek motivasi. Yang pertama adalah aspek aktif. Dalam aspek aktif, motivasi tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan sumber daya manusia. Yang kedua adalah aspek pasif. Dalam aspek pasif, motivasi akan tampak sebagai kebutuhan sekaligus sebagai perangsang untuk mengarahkan dan menggerakkan potensi sumber daya manusia itu ke arah tujuan yang diinginkan. Pola-pola motivasi yang banyak dilakukan adalah sebagai berikut. A. Achievement motivation adalah suatu dorongan atau keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan untuk kemajuan dan pertumbuhan. Yang ke B adalah affiliation motivation, adalah dorongan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Yang ke C, competence motivation, adalah dorongan untuk berprestasi dengan baik dan melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi. Dan yang ke D adalah power motivation, adalah dorongan untuk dapat mengendalikan suatu keadaan dan adanya kecenderungan dalam mengambil resiko. Selanjutnya ialah tujuan motivasi. Tujuan dari motivasi antara lain adalah yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Alat-alat motivasi. Yang pertama, material incentive. Alat motivasi yang diberikan itu berupa uang atau barang yang mempunyai nilai pasar, jadi memberikan kebutuhan ekonomis, misalnya kendaraan, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, ada non-material incentive. Alat yang diberikan itu berupa barang atau benda yang tidak ternilai, jadi hanya memberikan kepuasan atau kebahagiaan rohani saja, misal medali, piagam, bintang jasa, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kombinasi antara material dan non-material insentif. Alat motivasi yang diberikan itu berupa material, yaitu uang dan barang, dan non-material yaitu medali atau piagam, jadi memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggaan rohani. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi positif atau insentif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi ini, semangat kerja bawahan akan meningkat. Yang kedua adalah motivasi negatif atau insentif negatif. Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Dengan motivasi jenis ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat, akan tetapi dalam jangka waktu panjang akan berakibat kurang baik. Metode motivasi. 1. Metode langsung atau direct motivation adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan bonus, piagam, dan lain sebagainya. 2. Metode tidak langsung atau indirect motivation adalah motivasi yang diberikan merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja dan kelancaran tugasnya, sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misal, kursi yang empuk, ruang kerja terang dan nyaman, suasana dan lingkungan pekerjaan yang baik, serta penempatan karyawan yang tepat dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu Maslow's Needs Hierarchy. Ada 5 tingkatan yang terdapat pada Maslow's Needs Hierarchy. Yang pertama, psychological needs merupakan tingkat dasar atau basic needs yang harus dipenuhi oleh manusia seperti makanan, udara, waktu istirahat, dan pakaian untuk bertahan hidup. Jika dikaitkan dengan bisnis dan marketing, di tingkat ini, marketers dapat memulai untuk menjual hal yang dibutuhkan manusia dengan modifikasi yang diselaraskan dengan zaman dan model, karena hal seperti makanan dan pakaian adalah dua hal terpenting yang tentunya sangat diperlukan oleh manusia.
Yang kedua terdapat safety needs. Tingkat kedua adalah kebutuhan rasa nyaman dan aman, yang dimana akan muncul naluri manusia untuk merasa ingin aman dan mendapatkan perlindungan, entah itu keamanan dan pekerjaan, jaminan untuk kesehatan, ataupun tunjangan di hari tua. Yang ketiga terdapat belongingness and love. Tingkat ketiga adalah kebutuhan sosial dan kasih sayang. Saat kebutuhan dasar telah tercukupi, manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Rasa ingin bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain merupakan kebutuhan psikologi seperti afiliasi, koneksi, atimasi, kasih sayang antar teman, dan keluarga yang bisa menjadi acuan dan motivasi untuk seseorang dapat bersemangat dalam bekerja, karena mereka merasa dikasihi dan dianggap ada dalam lingkup sosial tersebut. Yang keempat terdapat esteem needs. Kebutuhan akan penghargaan juga menjadi salah satu kebutuhan psikologi yang perlu terpenuhi setelah kebutuhan dasar, kebutuhan rasa aman, dan sudah dianggap dalam lingkup sosial mereka. Karena jika sudah di titik pencapaian, orang juga memerlukan penghargaan akan kerja keras mereka. Seperti perhatian, pengakuan, dan apresiasi merupakan hal sederhana yang dibutuhkan psikologi seseorang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, self-actualization needs. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan di tingkat tertinggi dalam diri manusia yang perlu dipenuhi. Yang dimana salah satu pemenuhan kebutuhan ini adalah ketika seseorang dipanggil menjadi seseorang pembicara, memenangkan penghargaan dalam suatu kompetisi, ataupun memiliki riwayat dan nama baik di masyarakat. 3. Hackberg two-factor theory. Teori ini didapat dari hasil penelitian terhadap 203 orang teknisi dan akuntan di Pittsburgh, Amerika Serikat. Di penelitian ini, para teknisi dan akuntan diminta untuk berbagi pengalaman mengenai perasaan sangat baik dan sangat buruk mereka pada saat bekerja. Berdasarkan penelitian ini, Hackberg kemudian mengembangkan teori bahwa kepuasan kerja seseorang tergantung pada dua jenis faktor, yaitu faktor kepuasan dan faktor ketidakpuasan, yaitu faktor Huygens atau ketidakpuasan. 1. Faktor motivator. Contohnya, 1. Prestasi. Kerjaan harus memberi karyawan rasa prestasi. Ini akan memberi perasaan bangga karena telah berhasil melakukan sesuatu yang sulit tetapi bermanfaat. 2. Pengakuan. Pekerjaan harus memberikan pujian dan pengakuan atas keberhasilannya kepada karyawan. 3. Pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri harus menarik, beragam, dan memberikan tantangan yang cukup untuk membuat karyawan tetap termotivasi. 4. Tanggung jawab. Karyawan harus memiliki pekerjaan mereka. Artinya, mereka harus menganggap diri mereka bertanggung jawab atas penyelesaiannya. 5. Pengembangan karir. Peluang promosi harus ada untuk karyawan. 6. Pertumbuhan. Pekerjaan harus memberi karyawan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru. 2. Faktor Huygens. Tidak adanya faktor Huygens akan menyebabkan karyawan kerja kurang keras. Contohnya, 1. Kebijakan perusahaan. Perusahaan harus adil dan jelas bagi setiap karyawan. Mereka juga harus setara dengan pesaing-pesaingnya. 2. Pengawasan. Pengawasan harus adil dan sesuai. Karyawan harus diberikan otonomi dan tentunya dalam ruang lingkup yang sewajarnya. 3. Hubungan. Hubungan yang sehat, ramah, dan pantas harus ada di dalam rekan kerja, atasan, dan bawahan. 4. Kondisi kerja. Peralatan dan lingkungan kerja harus aman, cocok untuk tujuan dan higienis, sehat dan bersih. 5. Gaji. Struktur pembayaran harus adil dan masuk akal. Gaji atau upah juga harus kompetitif dengan organisasi lainnya dalam industri yang sama. 6. Keamanan. Penting bagi karyawan untuk merasa bahwa pekerjaan mereka aman dan mereka tidak berada di bawah ancaman PHK. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu motivasi kerja berkontribusi dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengaruh yang signifikan tersebut mempunyai makna semakin baik dan meningkatkan motivasi kerja yang diberikan terhadap pegawai, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, semakin rendah motivasi yang diberikan kepada pegawai, maka semakin rendah juga kinerja pegawai. Pemberian motivasi ini bertujuan untuk mendorong gairah dan semangat kerja karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.